Halo, balik lagi channel BPY, saya bincang-bincang yuk. Hari ini gue mau ngebahas spoiler review dari film Gone Girl. Filmnya keren banget, jadi kalian kalau misalnya belum nonton, mendingan kalian nonton aja. Soalnya kalau ke spoiler di video ini, soalnya sayang banget, soalnya filmnya keren banget. Oke ya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Saya takut kelamaan, panjang juga film videonya ya. Jadi ceritanya itu intinya sih ada ini deretan, sebenarnya sih cuman tiga tokoh aja sih kebanyakan ya. Karakternya si Ben Affleck, Nick Dunn namanya, terus karakter Rosamund Pike itu si Amy Dunn, sama karakternya kembarannya si Ben Affleck, si kembaran si Nick Dunn ini namanya si Margot Dunn. Jadi seputar tiga karakter itu aja sih gitu. Lebih kedua karakter aja sih, si Nick Dunn sama si Amy-nya aja sih sebenarnya. Cuman yang ketiganya tuh lebih kayak peran pendukung aja sih. Oke, intinya sih karakter si Amy Dunn ini, nah dia itu jadi dikasih cewek pinter ya, perempuan pinter, udah agak dewasa ya, umur 40-an kalau nggak salah ya, 40-an. Dia itu pokoknya tuh udah lumayan sukses lah gitu, jadi karirnya juga lumayan, dia penulis gitu ya, penulis terus suka kayak nulis buku-buku harian gitu ya, seperti kayak gitu. Dia tuh punya karakter namanya tuh Amazing Amy ya, jadi dia tuh menjual karakter di buku gitu namanya Amazing Amy, pokoknya tuh udah laris, jadi super populer lah ceritanya gitu karakter si Amy ini. Terus ada karakter Nick Dunn, nah dia itu tuh mana berkata ya, tadi itu kayak pekerjaannya wartawan kalau nggak salah, cuman dia itu nggak lama kayak di PHK gitu, di PHK. Jadi ibarat kata kayak something ngabisin duit istrinya terus si Amy Dunn ini gitu loh, ngabisin duit terus mabok apa segala macem lah. Jadi intinya sih dia itu kayak semacam bingung mau ngapain gitu. Jadi bingung mau ngapain, terus dia tuh kayak nggak mau direndahin sama istrinya gitu, cuma dia nggak ada kerjaan ya, something kayak konflik batin gitu lah. Ya, singkat cerita kayak gitulah karakter si Nick Dunn ini. menarik karakternya, menarik banget gitu. Terus si kata tuh sepanjang film gitu ya, jadi si karakter si Amy ini, langsung aja ya, si Amy ini jadi tiba-tiba tuh itu ngilang. Terus cuman di rumahnya mereka tuh apa ya, kayak semacam apa tuh, kayak ada meja balik apa segala macam gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, masih kayak ambigu gitu loh. Jadi kesannya tuh istrinya ini diculik gitu loh, kayak something kayak gitulah, diculik, cuman nggak tahu sama siapa gitu loh, nggak tahu sama siapa. Karakter si Nick Dunn ini bingung gitu loh, tiba-tiba ngilang istrinya gitu, pas itu ke rumah nggak ada gitu loh. Nyariin gitu. Terus intinya sih apa ya, ibarat kata si rumah ini intinya sih misterius lah gitu loh, nggak tahu maksudnya tuh kejadian gimana, nggak tahu lah, nggak ada yang tahu. Terus polisi nyamperin gitu lah, ada kayak polisi apa detektif ya, something kayak gitulah, detektif lah, yang mau nyelidikin gitu loh. Ini kok kejadiannya tapi kok aneh gitu. Terus suaminya juga kok kayak something tenang-tenang aja, kayak nggak panik, nggak gimana gitu loh, kayak agak dikit masa bodoh gitu loh suaminya si karakter si Nick Dunn ini gitu loh. Dikasih lihatnya begitu, bagus maksudnya janggal gitu, maksudnya
eh, jadi dikasih kayak agak curiga ke suaminya gitu loh. Ya begitulah, lucu filmnya lucu gitu. Nah terus dikasih lihat kalau misalkan si intinya sih si suaminya ini kayak semacam diinterogasi lah, bukan ya, ditanya-tanya lah terakhir kali ngeliat apaan apa segala macem eh, di kantor polisi ya, di kantor polisi. Jadi dikasih lihat kalau misalkan dia tuh sama bapaknya itu tuh kayak semacam, jadi gimana ya, dia tuh pada penggambaran kalau misalkan dia tuh mau bakal jadi bapaknya gitu. Jadi kayak mabok, terus kayak gak ada kerjaan, kayak bingung, jadi kayak orang bingung gitu loh. Udah bapaknya jadi ketemu di kantor polisi. Jadi bapaknya itu kayak ngabur dari tempat apa, panti jompo something kayak gitu, panti jompo gitu loh, ngabur terus dianterin lagi sama si karakter si Ben Affleck ini, dianterin lagi gitu loh sama sini, dan dianterin lagi. Jadi kayak udah gak ada yang ngurusin gitu ibarat kata gitu. Intinya sih polisi itu udah mulai something curiga lah sama si karakter si Nick dan ini gitu. Polisi berasa kemungkinan dimatiin sama dia gitu, dimatiin kayak dibuang gitu, mayatnya something kayak gitu lah. Lucu gitu loh. Terus pas adegan ketemu sama orang tuanya si Amy ini juga, si karakter si Nick dan ini dikasih ke orang tuanya juga kayak ya nggak panik gitu, panik sih, cuman kayak aneh gitu loh. Maksudnya tuh dia tuh dikasih lihat kalau misalkan orang tua aja juga apa ya, nggak butuh gitu. Jadi anaknya tuh juga kayak dimanfaatin duitnya doang gitu loh. Kalau saya ngeliatnya ya dari di film gitu, dimanfaatin cuman uangnya doang gitu. Kasian gitu, karakter si Amy ini kasian gitu. Dimanfaatin duitnya doang. Jadi pas ada kayak press conference gitu, nih apa ya, anak gue hilang gitu, terus kayak donasi ke sini apa segala macam. Jadi kayak ujung-ujungnya sih duit gitu, kayak something kayak dikasih lihat gitu lah. Terus yang lucunya lagi ada adegan si Ben Affleck disuruh foto di sebelah foto bininya yang lagi hilang gitu, lagi missing, di foto cepret. Terus ada wartawan yang bilang senyum dong gitu. Ben Affleck senyum gitu loh. Wah itu jadi bakal jadi pembicaraan ini tuh, maksudnya lu bini hilang masa senyum sih gitu, maksudnya kayak lebih aneh lagi gitu, kok bisa senyum gitu lah. Ya nggak tahu lah, filmnya lucu gitu loh. Udah ibarat kata mereka bertiga ya, jadi si orang tuanya si Amy itu si Nick Dan itu kayak di interogasi lah, ditanya-tanya lah, interogasi tanya-tanya kapan apa terakhir ketemu si Amy apa segala macam gitu tanya. Jadi orang tuanya tuh bilang curiga gitu, katanya dulu ada cowok yang mau ngedeketin dia gitu, apa kayak mulai ngasih apa ya, ngasih clue gitu loh. Terus si Amy dulu pernah di apa ibarat kata ya, kayak mau diperkosa gitu, jadi sama pacarnya apa siapa gitu, kayak itu dulu masa lalunya tuh ada kejadian itu. Nah si karakter si Nick Dan ini nggak tahu loh, nggak tahu nggak, si Amy nggak pernah cerita gitu loh tadi gitu loh. Ya intinya sih gitulah gitu. Udah terus kemudian ada adegan janggal lagi, maksudnya di kamarnya diketemuin kayak surat gitu, terus di kantornya diketemuin kayak surat lagi gitu, surat dari si Amy-nya gitu, maksudnya kayak clue number 1, clue number 2, jadi kayak permainan gitu, kayak permainan ya pokoknya bikin bingung lah gitu. Terus di kantornya juga ketemu kayak celana dalam cewek, cuman pokoknya sih bukan punya si Amy lah ceritanya gitu, soal dia ngomongnya. Nah intinya sih
singkat cerita jadi di kayak acara penggalangan dana gitu ya, jadi tuh muncul tokoh baru gitu, karakter baru. Nah ini yang diceritain sama orang tuanya nih, yang ceritain jadi si karakter mantan pacar ya, mungkin ada yang pernah demen sama si Amy, ada yang pernah demen gitu. Nah, muncul dia kayak orang tajir gitu ya, orang tajir. Nah di acara penggalangan dana donasi gitu ya, sama nyari Amy gitu ya, maksudnya acara buat sukarela buat mencari si Amy ini. Nah di sini juga si karakter si Nick Dan ini juga aneh gitu, jadi dia tuh diajak foto sama perempuan gitu, ya temennya si Amy kalau nggak salah ya, ajak foto gitu, selfie. Si Ben Affleck senyum juga gitu, terus dia minta tuh foto tolong hapus tuh kata sini kan. Terus kata perempuan ini, enggak, aku nggak mau gitu, nggak mau dihapus, gua masa lalu apa gitu ya. Intinya sih fotonya nyebar gitu loh, intinya sih ujung-ujungnya sih nyebar juga gitu, nyebar makin pada berasa aneh lagi gitu loh, maksudnya makin curiga lagi ya gitulah, lucu gitu loh filmnya. Nah terus singkat cerita jadi si karakter Ben Affleck ini, si Nick Dan ini ternyata dia itu tuh punya selingkuhan gitu. Jadi ada perempuan lain gitu lah ya, perempuan lain selingkuhan, anak muda, umur kayak bahasa 20 tahunan gitu kalau nggak salah gitu, atau belasan tahun ya, lupa lah, anak kuliahan gitu. Nah terus intinya sih singkat cerita ya, jadi adiknya si Nick Dan ini ngelihat gitu loh, lu kok ternyata selingkuh gitu loh, maksudnya jadi adiknya pun juga tanda tanya itu, jadi makin aneh lagi, aneh juga nih, wah jangan nih gitu, maksudnya ya nggak tahu lah gitu loh, maksudnya masih kayak asumsi gitu. Tapi si Nick Dan ini ya bilang ya enggak, bukan gua yang apa-apain si Amy-nya, bukan gua culik gua enggak gitu tadi. Terus singkat cerita ya, ini flashback dikit, jadi intinya sih si Amy ini tuh tadi itu hidup itu bahagia gitu, misalnya sama si Nick Dan itu bahagia banget. Cuman pas dia ada kejadian tuh si Amerika tuh lagi resesi ya, jadi dia tuh dipecat, si Nick Dan ini dipecat. Terus intinya sih kayak nggak punya kerjaan segala macam lah. Intinya sih si Amy ini mau punya anak, cuma si Nick Dan ini kayak udah ogah-ogahan gitu, udah kayak nggak mau punya anak, something kayak gitulah, nggak tahu. Nah ternyata dikasih tahu bahwa dia tuh selingkuh, ternyata selingkuh gitu. Nah jadi pasti saya kasih tahu aja ya, jadi pasti adegan selingkuh ini, tapi intinya sih si Ben Affleck ini tuh dia tuh nggak mau punya perempuan tuh yang kedudukannya di atas dia gitu. Kalau gue dari penglihatan gue dari ini film ya gitu loh, intinya sih si Ben Affleck nggak mau punya perempuan yang lebih pinter, yang lebih kedudukannya tuh lebih tinggi, yang punya power lah gitu. Dia tuh nggak mau, dia tuh mau punya perempuan tuh yang yang perempuan yang gimana ya, ibarat kata ya, yang nggak berpendidikan gitu loh ya, yang cuman ibarat kata ya something cantik doang gitu loh, maksudnya ya ini selingkuhannya ini gitu. Jadi nah terus si siapa namanya, ada karakter wartawan gitu, bukan wartawan, pembawa berita gitu, mau berita. Nah nyebar tuh foto yang si Ben Affleck ini tuh senyum di selfie sama perempuan gitu loh. Ini dibahas nih. Nah adanya ngeliat nih, wah lu lagi parah lu di media massa tuh, lagi musuhin lu semua gitu, ibarat kata gitu. Wah lagi gila dah gitu, lagi parah. Terus singkat cerita jadi si karakternya si Nick Dan ini jadi dia tuh kayak ngumpulin massa buat mengenang si Amy gitu.
ibarat kata cuman pas yang di acara itu ya, tetangganya, jadi ada tetangganya itu yang temennya si Emi ini bilang dia tuh lagi hamil si Eminya gitu loh, segala macem gitu loh. Maksudnya lu kok begitu sih gitu loh, maksudnya masih bisa senyum segala macem gitu loh. Wah, terus dianya tuh ngabur dari panggung, ngabur nggak mau ditanya-tanya gitulah ibarat kata. Terus udah lanjut, ini ada adegan yang lucu lagi. Jadi si karakter si Nick dan ini nemuin di semacam garasi tapi kayak ruangan kecil gitu ya, tapi di outdoor gitu loh. Itu tuh barang-barang elektronik yang mahal-mahal, gadget gitu loh, gadget. Ini bukan barang gua gitu, maksudnya ya aneh gitu loh. Si Nick dan ini kayak ibarat kata apa ya, nggak mesen gitu loh, jadi itu kan barang dia gitu loh, siapa yang mesen sih gitu loh. Jadi tuh kayak dia itu kayak mau di framing gitu, kalau misalkan si Emi ini dia matiin gitu, something gitu. Nah ternyata bener, si Emi ini dia tuh orangnya tuh pinter, licik mungkin ya, ke arah licik ya, pinter gitu, orang pinter banget, terus detail, orang detail banget. Jadi tuh dia tuh karena dia kesel, dia itu kesel karena ngeliat si suaminya ini tuh selingkuh terus ya kayak istri kayak dicuekin segala macam gitu, nggak diperhatiin ya. Nah dia tuh jadi nyusun rencana untuk giniin suaminya gitu loh. Jadi sengaja dibikin begini, di framing gitu loh, dibikin seakan-akan dia tuh dimatiin. Nah jadi tuh si Emi ini pelajarin dari kayak video-video kriminal gitu, dipelajarin kok kalau ngilangin orang tuh gimana sih, apa segala macem. Wah gila dah. Terus sih akhirnya temenan sama tetangganya tuh biar emang sengaja tetangganya itu tuh seakan-akan dibikin biar empati sama kalau Emi hilang gitu. Gila dah gitu loh. Jadi rencananya tuh benar-benar rapih gitu. Sampai si Emi itu ngecat rambut, pokoknya tuh udah habis itu dia hilang kemana, kabur gitu loh. Intinya sih ibarat kata dia tuh rapih, rencanain segala sesuatu tuh rapih gitu. Ternyata si Emi itu tuh begini gitu orangnya gitu. Ada sisi lainnya gitu. Jadi di balik ceritanya dia yang Amazing Amy, nah dia tuh kayak punya sisi lain gitu. Nah singkat cerita, jadi si karakter si Nick dan ini nyewa kayak semacam pengacara gitu ya, pengacara atau public figure apa gimana lah. Pokoknya dia tuh kayak ngajarin lu tuh kok tampil depan media tuh mesti begini gitu, kayak something kayak gitulah, bagus gitu loh. Terus sama si Nick dan ini ketemu sama mantan suaminya gitu loh, mantan suami itu pacarnya gitu loh. Nah nyata dia yang mantan suami ini pernah di framing juga sama si Emi gitu loh, pernah di framing juga. Nah ini berarti kayak kejadian kedua kali gitu loh, bahata gitu loh. Jadi gue lagi diginiin nih nyata gitu loh, lucu gitu loh. Jadi tuh ibarat kata si Emi ini tuh kayak mungkin kayak semacam psikopat gitu loh, mungkin kayak semacam itulah gitu loh, psikopat ya harusnya gitu loh, harusnya psikopat gitu loh. Jadi tuh dia tuh untuk mendapatkan perhatian dia tuh bisa beginiin orang gitu, jadi caranya tuh aneh gitu loh, ya nggak tau lah gitu loh. Nah terus singkat cerita si Emi ini jadi kayak nyewa kayak semacam apa ya, tempat tinggal gitu lah, nyewa motel kali ya, motel atau apalah gitu. Nah dia tuh nyewa, nah dia tuh ketemu sama
karakter perempuan sama laki-laki ya, saya lupa namanya. Intinya sih singkat cerita mereka berdua ini nggak lama sih ngerampok si Amy gitu, ngerampok karena waktu dia tuh main, si Amy tuh main kayak golfan gitu ya, itunya tuh jatuh gitu apa sih, kayak tas ada isinya duit banyak gitu, akhirnya dia rampok gitu loh. Singkat cerita si Amy ini akhirnya ketemuan sama si pacar yang dulu, bukan pacar sorry, yang dulu pernah demen sama si Amy gitu, orang tajir gitu. Dia minta semacam minta perlindungan lah, minta tempat tinggal segala macam gitu, karena dia nggak punya duit gitu, nggak punya tempat tinggal juga. Nah di lain tempat si Nick Dan ini dia tuh kayak persiapan untuk tampil di media gitu. Lu diajarin sama orang yang namanya tuh Thunderbolt. Nah dia tuh kayak macam jago lah di depan media, dia jago. Lu di depan media tuh mesti begini, pokoknya dikasih tau lah segala macam jurus-jurusnya gitu loh, maksudnya biar meyakinkan lah segala macam. Terus si karakter si Amy ini pas di rumahnya si siapa namanya tuh si Collins sih, si Collins masalah deh. Desi, namanya si Desi. Nah dia ini, si Desi ini orang tajir, dan dia tuh dulu pernah demen sama si Amy. Nah pas di rumahnya si Desi ini, si Amy ini masih nontonin si karakter si Nick Dan ini, masih nontonin gitu. Jadi di TV tuh, dia gimana sih, penasaran. Nah si Desi ini nggak seneng gitu, nggak seneng si Amy tuh nontonin dia. Intinya sih lupain lah gitu, lu sama gua sekarang gitu, something kayak gitu lah. Terus singkat cerita si Amy ini ternyata tuh dia tuh kayak nyusun rencana, ibarat kata wah berhubung kayak dia tuh kayak nggak mau ditekan sama si karakter si Desi ini, dia tuh nggak mau. Dan dia juga nggak demen sama si Desi ini, dia nggak demen, dia manfaatin doang gitu, karena si Desi ini tuh demen cinta mati banget sama si Amy gitu, ibarat kata gitu lah, dan orang tajir gitu loh. Udah singkat cerita dia rumahnya itu kayak banyak CCTV gitu ya, banyak kamera. Nah dia tuh kayak belaga bikin kayak semacam video palsu ya, jadi dia tuh kayak acting di depan kamera tuh gitu, kayak habis kayak diperkosa gitu segala macam gitu. Ini tuh berdarah gitu loh, wah gila dah gitu loh. Mengerikan, rencananya sih ngeri banget gitu loh, bisa begitu gitu. Terus malamnya pas si Desinya pulang kerja, jadi tuh si karakter si Amy ini ngajakin hubungan gitu lah, hubungan badan sama si Desi ya, ngajakin hubungan badan. Terus ya pokoknya tuh si Desi ini pokoknya tuh gilanya ya, si Amy ini tuh ibaratnya jadi sampai hubungan badan sampai si ibarat kata si spermanya si Desi ini masuk ke Amy, terus si Desi ini dimatiin cepret gitu. Ini bagian dari rencananya masih gitu loh. Jadi tuh si Amy-nya ini tuh pengen punya anak, gimana cara itu dia punya anak, terus si Nick Dan ini suruh tanggung jawab gitu, gila ya. Tapi ini anak dari si Desi ini jadinya gitu loh, gila gitu loh, wah ngaco dah gitu. Terus singkat cerita jadi karakternya si Desi ini pokok kata tuh dia tuh nyamperin si Ben Affleck terus kayak wah belaga kayak terkapar gitu pokoknya. Dia tuh seakan-akan dia tuh habis diculik sama si karakter si Desi ini, seakan-akan begitu. Nah singkat cerita dia tuh di interogasi ya sama polisi, ada FBI juga segala macam. Si karakter si Amy ini tuh gila sih, pinter gitu loh. Jadi tuh karakter si polisi ini, detektif yang nyelidikin itu ya perempuan ini, pokoknya nanya-nanya sesuatu gitu. Pokoknya si Amy itu nggak suka langsung diserang. Secara verbal ya maksudnya, lu tuh nggak becus katanya gitu, lu karena lu suami gue dituduh penjahatnya sendiri nggak ketangkep, ibarat kata gitu loh.
langsung diserang gitu loh, langsung malu gitu sih. Detektifnya tuh langsung kayak nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Wah gila dah gitu. Ini karakter si Amy ini tuh pinter banget gitu. Jadi ibarat kata tuh kalau penjahat yang pinter banget gitu. Maksudnya nggak ngerti cara ngalahinnya gimana gitu loh. Ini karakter si Amy ini jago banget gitu loh. Akalnya tuh ada aja gitu. Terus ibarat kata intinya sih mereka sama si Nick dan sama si Amy ini ya maksudnya tinggal dalam satu rumah lagi gitu. Jadi cuman tuh gimana ya, kayak gontok-gontokan gitu. Jadi kayak semacam si Nick dan itu tuh udah ngeri sama karakter Amy ini, udah ngeri gitu loh. Udah kayak udah kayak beda orang gitu loh. Udah mengerikan karakternya gitu loh. Terus si Amy-nya tapi kayak masih demen gitu, aneh juga, masih demen. Terus ada adegan yang lucu, jadi tuh kayak lagi press conference gitu. Si Amy-nya itu ngomong apalah segala macem. Terus dia ngeliat si Nick gitu. Ini saatnya lu tuh cium pipi gua katanya, cuman bisik-bisik gitu loh. Si Nick ini belaga juga, nggak nyium gitu, pok gitu, cuman bunyi doang gitu. Lucu juga, adegannya lucu gitu. Jadi mereka tuh pura-pura depan kamera tuh, pura-pura gitu loh, bohongan gitu loh. Terus intinya sih si detektif ini juga ketemuan sama si Nick dan ketemuan, intinya sih bilang gue udah nggak bisa ngapa-ngapain nih kasus gitu. Intinya sih si Nick dan pengen si Amy ini kayaknya sih diselidikin, tangkap gitu loh. Udah kayak semacam penjahat, ngeri sih gitu loh. Udah bukan urusan gue lagi, soalnya udah kasusnya udah anggap udah kelar lah, something kayak gitu loh. Udah gitu dia juga dianggap udah kayak nggak becus gitu, udah kayak disalahin gitu loh. Udah ya nggak bagus juga sih gitu loh. Apa ya, buat si detektifnya ini gitu loh. Udah singkat cerita, rumahnya itu didatengin sama presenter yang berita gitu ya, yang awal-awal tuh ngehina si Nick dan dia tuh ngehina, maksudnya lagi bini lu hilang terus masih bisa senyum-senyum apa dikata-katain gitu lah. Dia datang terus si Nick dan ini ngatain dia lagi balik gitu loh. Ya dia sih si Nick dan ini nggak seneng lah sama dia gitu. Ya lucu juga lah gitu. Di sini ini buat damai nih, kata si presenternya, ini buat damai nih dikasih dikasih hadiah lah, something kayak gitu. Terus singkat cerita, sebelum wawancara dia mau interview, mereka tuh mau interview gitu. Terus jadi si karakter si Amy ini ngasih lihat apa sih, kayak semacam tes pack gitu ya, tes pack. Nih gitu, nih gue positif hamil gitu. Wah tuh si Nick Darlan tuh kesel banget gitu loh, dijedotin kepalanya si Amy, wah gitu. Wah pokoknya sih gila lah adegannya tuh. Gimana ya ibarat kata ya, bikin ngeri sih. Gue sebagai ibaratnya sebagai laki gitu yang ngeliat perempuan kayak begini tuh mengerikan gitu loh, maksudnya tuh ada gitu ya, nggak tahu ya gitu loh. Udah akhirnya mereka wawancara, belaga gitu loh, belaga. Terus pasti wawancara itu si Nick dan kayak mau kasih tahu ke si penonton mungkin ya, ini kita berdua tuh partner dalam kejahatan gitu. Jadi terus si Amy-nya langsung gitu loh, maksudnya terus kita berencana mau punya anak gitu ya, maksudnya terus kita punya anak gitu loh. Apa ya, intinya sih di depan kamera mereka tuh bullshit semua, bohongan semua gitu loh. Ya lucu juga gitu maksudnya. Jadi ya dikasih lihat kalau pas yang depan kamera si Nick dan ini kayak sedih gitu, jadi nggak bisa lepas gitu, nggak bisa lepas dari si Amy ini. Jadi kayak berkata tuh si Amy ini punya hidupnya si
gue tuh nggak bisa lepas dari cengkeramannya si Amy ini gitu loh. Lucu juga. Oke, intinya sih filmnya begitulah. Intinya sih udah filmnya udah kelar gitu loh. Maksudnya apa ya berkata ya, agak mengerikan gitu. Filmnya tuh agak mengerikan. Ini kayak salah satu penjahat paling pinter di film kayak ini deh. Salah satunya perempuan lagi gitu, perempuan agak nggak nyangka gitu. Jadi ya kalian kalau misalnya belum nonton filmnya ini, mending kalian nonton aja. Filmnya selalu bagus banget. Jadi apa ya berkata ya, di kepala tuh masih kayak terngiang-ngiang gitu bisa nonton film ini gitu. Bagus gitu, film bagus gitu. Terus itu aja sih yang mau saya bahas ya di film spoiler dari film Gone Girl ini. Jadi kalian kalau misalkan udah nonton, gimana pendapatnya? Filmnya bagus atau filmnya mungkin kalian kurang, ya kan tulis saya di kolom komen di bawah sini. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.